Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yuda Gustiawan. Saya dari BPJJ UT Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN set to set. Untuk yang pertama, saya akan mempraktekkan konfigurasi NAT overload terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka panduan praktikum tugas 2. Di sini ada panduannya, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Di sini dalam tahap persiapan saya sudah menyiapkan Cisco paket tracer student. Sudah saya install, dan kemudian untuk file paket tracer yang sudah saya download ini sudah saya buka ya. Di sini ini sudah saya buka dan sudah saya tandain untuk IP di sini sudah sesuai dengan yang ada di tabel gambar 6. Oke, kemudian untuk di sini pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 30 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 20.0. Jadi di sini untuk PC yang ada pada network 192.168.30.0 di ini, dan ini 192.168.10.0 bisa mengakses, sama-sama bisa mengakses server web dan FTP server. Di sini saya akan coba untuk pengecekan. Di sini untuk pengecekannya melalui browser pada PC 0 dengan mengakses IP address web server. Akan saya coba pada PC 0. Ini PC 0 untuk mengakses web server menggunakan IP 192.168 kemudian 20.5. Nah, di sini sudah dapat mengakses ya. Kemudian untuk selanjutnya segera verifikasi melalui NetStat melalui CMD yang terdapat pada web server. Oke, akan saya verifikasi melalui web server. Sebelumnya saya akan mengakses kembali. Kemudian saya langsung membuka web servernya, kemudian command prompt NetStat. Ini belum muncul ya, karena mungkin terlalu lama. Saya coba lagi. Langsung saya akses NetStat. Nah, di sini sudah menampilkan terdeteksi bahwa PC dengan IP address 192.168.30.5 mengakses web server menggunakan IP 192.168.20.5. Untuk PC 1 tadi ini di sini IP-nya 30.5. Ini ya, sudah berhasil dan sudah terdeteksi oleh web server. Kemudian selanjutnya melalui PC 4 untuk mengakses FTP menggunakan CMD. Saya akan mencobanya. Saya close terlebih dahulu untuk PC 4. Di sini PC 4, kemudian buka CMD. Saya akan mengakses FTP menggunakan IP 20.10. FTP 192.
168 20 10. Benar, sudah bisa diakses. Ini username-nya Cisco, sudah juga Cisco, sudah dapat login. Saya akan langsung menverifikasi apakah benar. Let's start. Ya, di sini sudah terbaca untuk IP untuk PC dengan IP 192.168.10.7 sedang mengakses FTP server menggunakan IP 192.168.10. Jadi untuk PC 4 tadi menggunakan IP ini sudah dapat terdeteksi oleh FTP server karena sudah berhasil mengakses FTP server. Kemudian ini verifikasi penggunaan start sudah terlihat pada gambar 10 FTP server diakses oleh host yang beralamat ini ya. Kondisi awal ini semua PC dapat mengakses web server dan FTP server sudah benar. Kemudian skenario yang digunakan pada praktikum ini konfigurasi NAT pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga FTP tidak mengenali alamat pengirim asli. Semua PC yang terdapat ini dapat mengakses. Jadi untuk skenario ini semua PC yang ada pada 192.168.30.0 ini dapat mengakses, tetapi masih dapat terdeteksi oleh web server dan FTP server. Kemudian untuk semua PC yang berada pada network 192.168.10.0 ini tetap dapat mengakses web server dan FTP server, tapi web server dan FTP server tidak mengenali PC-PC pada network 192.168.10.0. Oke, untuk di sini untuk setting konfigurasi router satunya akan saya coba konfigurasi router 1. Dulu 1 jadi sini kita masuk ke config di sini interface F0/0 di sini untuk yang di atas network 192.168.30.0 interface F0/0, kemudian IP NAT inset, kemudian untuk interface F0/1 juga sama NAT inset, NAT inset. Kemudian supaya ini untuk interface S0/1/0 juga sama, saya masuk dulu interface S0/1/0 dan IP NAT offset
outset karena untuk interface S0/1/0 ini berada pada setelah router ini ya. Saya lanjut lagi, outset, terus saya exit. Kemudian untuk pengaturan supaya network 192.168.10.0 tidak dapat tidak dapat terdeteksi oleh web server dan FTP server, konfigurasinya yaitu akses list 1 permit 92.168.10 titik 0. Ini networknya 0.0.0255. Ini untuk semua host yang berada pada network 192.168.10.0. Ini enter. Kemudian untuk IP set source base 1 root pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan melalui browser yang terdapat pada PC 0, 3, dan 4, akses web server, kemudian tekan Go. Kemudian verifikasi menggunakan start pada web server. Oke, yang pertama akan saya coba pada PC 0. Pada PC 0 168 itu 5, dan saya cek pada web servernya start. Nah, di sini masih dapat terdeteksi untuk PC 0-nya. Dapat terdeteksi bahwa PC 0 dengan IP 192.168.35 masih terdeteksi oleh web server. Kemudian untuk PC 3 dan PC 4 saya akan mencoba pada PC 3 yang ini harusnya untuk PC 3 dan PC 4 tidak dapat terdeteksi oleh web server. Saya coba pada web server. Nah, di sini pada web server terdeteksi menggunakan IP 192.168.51, yaitu di sini adalah IP router yang berada pada router 1. Jadi sudah berhasil. Di sini PC 3 sudah tidak terdeteksi oleh web server karena yang terdeteksi adalah IP router. Kemudian untuk PC 4 akan saya coba juga. PC 4 masih sama. Untuk PC 4 juga tidak terdeteksi alamat IP PC 4 mengakses web server. Di sini terdeteksi IP 192.168.51, yaitu IP router. Kemudian saya lanjut, sudah berhasil. Saya lanjut untuk dari aktivitas tersebut lewat
web server masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 192.168.30.0, sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10.0, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1, yaitu alamat router 1. Proses penjalanan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1 menggunakan perintah ini. Saya akan coba cek untuk di router 1 tadi menggunakan perintah SHAP NAT trans SHAP NAT trans. Nah, di sini terdeteksi inset lokal. Ini untuk inset lokal dari alamat IP PC4, kemudian mengakses alamat IP web server. Kemudian untuk PC3 tadi juga ditampilkan di sini. Alamat IP PC3 mengakses web server. Jadi sudah berhasil untuk NAT overload dalam mengakses web server di sini. Kemudian untuk FTP server, saya akan mencoba juga pada PC0 mengakses FTP server FTP 92.68.10. Ya, di sini saya akan cek untuk FTP server. Nah, ini untuk yang terbaru, yang paling bawah, setelah riset itu terdeteksi alamat IP dengan 192.168.30.5, yaitu PC0 mengakses FTP menggunakan alamat IP 192.168.20.10, masih terdeteksi ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk PC2 saya akan coba untuk mengakses FTP server 92.10. Saya cek untuk sini start. Nah, di sini terdeteksi untuk yang akses FTP server yaitu menggunakan alamat IP router yaitu 192.168.50.1. Di sini untuk PC2 tadi menggunakan IP 192.168.10.5 tidak terdeteksi mengakses FTP server. Jadi seperti itu. Jadi untuk NAT overload ini berfungsi untuk menyembunyikan alamat IP privat sehingga tidak terdeteksi dari internet, sehingga dapat memberi keamanan yang lebih dari serangan dari internet. Jadi seperti itu fungsinya NAT overload. Ya, sepertinya cukup sekian untuk praktik nomor 1, yaitu praktik konfigurasi NAT overload. Saya cukupkan sekian. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.